Halo semua, kembali lagi dengan saya Pepe Hong. Jadi sesuai judulnya kita akan membahas tentang kata-kata mematikan seorang psikopat part 2. Jadi di video sebelumnya saya sudah mengupload kata-kata mematikan seorang psikopat yang pertama dan views-nya lumayan tinggi, jadi saya mencoba untuk membuat part yang kedua ya. Dan di video kali ini kita akan langsung membahas tentang kata-kata mematikan seorang psikopat yang mengerikan. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang psikopat biasanya tidak terlihat bahwa dia adalah seorang yang kejam. Bahkan perilakunya bisa terlihat sangat kalem dan santuy di mata orang lain. Tapi di balik itu, seorang psikopat juga mempunyai kata-kata bijak tersendiri yang dimana bisa membuat bulu kuduk kita berdiri. Jadi inilah 5 pembunuh berantai atau seorang psikopat dengan kata-kata yang sangat mematikan versi saya sendiri. Yang pertama, ada Richard Ramirez, aka The Night Stalker. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena kata-kata mereka sebenarnya bahasa Inggris, jadi saya sudah menuliskan translate-nya ke bahasa Indonesia. Jadi saya menggunakan buku untuk membaca kata-katanya. Jadi minta maaf kalau saya belum hafal naskahnya karena ya susah banget. Oke, lanjut. Jadi The Night Stalker ini mengatakan kita semua memiliki kekuatan untuk membunuh, tetapi kebanyakan orang takut untuk menggunakannya. Orang-orang yang tidak takut mampu mengendalikan hidup itu sendiri. Antara Juni sampai Agustus 1984, The Night Stalker ini menyerang penduduk LA, California, dan bahkan San Francisco. The Night Stalker ini menyerang secara brutal pada saat malam hari. Kadang-kadang korbannya diperkosa dan membunuh orang yang tidak salah apa-apa. Lanjut, yang kedua, ada Ted Bundy. Jadi Ted Bundy ini mengatakan, kami pembunuh berantai adalah putramu, kami adalah suamimu, kami ada di mana-mana, dan akan ada lebih banyak anakmu yang mati besok. Jadi pada tahun 1970-an, pembunuh besar-besaran terjadi di Washington, di Laut Barat Amerika Serikat. Pelakunya dicurigai mahasiswa yang bernama Theodore Robert Bundy, dan dia adalah pembunuh berantai yang dimana korbannya habis dibunuh langsung dibuang. Wow, gila. Yang ketiga, Charles Manson. Dia mengatakan bahwa pandang rendahlah diriku, kamu akan melihat orang yang bodoh. Lihatlah aku, kamu akan melihat Tuhanmu. Lihatlah langsung ke aku, kamu akan melihat dirimu sendiri. Wow. Gila, serem juga sih kalau menurut gue ini kata-kata paling serem sih. Soalnya dia membawa nama Tuhan gitu ya. Ya sebenarnya dia bukan Tuhan sih, tapi dalam prinsip dia kalau kita melihat ke dia itu dia adalah Tuhan. Wow, cukup creepy juga sih. Pada akhir 1960-an, Manson mempunyai sebuah pengikut yaitu keluarganya sendiri. Wih gila, kenapa keluarganya sendiri? Mereka merencanakan melakukan 9 pembunuhan secara berantai atau ya berturut-turut. Dan salah satu korban kejahatan yang paling malang yaitu adalah sebuah aktris yang terkenal, Sharon Tate, yang dikatakan menangis dan mengemis minta ampun dalam kehidupan bayinya. Wow, jadi dia baru hamil gitu ya, atau lagi hamil gitu. Pokoknya Sharon Tate itu pada saat keadaan hamil diserang oleh Charles Manson dan keluarganya. Jadi dia punya pengikut, dia menyerang Sharon Tate. Wow, gila. Next ada Karl Panzram. Salah satu kata-kata bijak yang paling terkenal dari Karl Panzram itu adalah ini dia. Saya percaya satu-satunya cara untuk membebaskan orang adalah dengan membunuhnya. Bisa jadi kan kalau misalkan orang mati diam-diam itu kan artinya dia terbebas dari segala masalah gitu. Terbebas dari ya ancaman, terbebas dari dosa atau gimana gitu ya. Tapi dengan cara dia tuh dia membunuh gitu. Jadi kalau misalkan orang tak bersalah gitu ya. Contoh ya, ceritanya ada orang lagi duduk ngopi gitu di depan, tiba-tiba ditembak dia gitu, ditembak pun. Wah, itu sih bukan cara yang bagus sih untuk membebaskan orang. Itu seperti ya kejahatan gitu ya. Ngomong apa sih? Karl Panzram adalah pembunuh berantai, pelaku pembakaran, dan juga pencuri. Dalam pengakuan di penjara, dia mengklaim bahwa dia sudah melakukan 21 pembunuhan dan lebih dari 1.000 serangan seksual. Wow, dia termasuk pembunuh berantai dan
tidak ada tobatnya gitu untuk membunuh. Gila. Dan yang terakhir ada John Wayne Gacy. Mendengar namanya kita sudah tidak asing lagi ya, karena di video sebelumnya kita sudah membahas juga John Wayne ya, kalau nggak salah. Iya sih, udah pernah bahas. Dan salah satu moto yang dia punya dan kata-kata yang dia punya di sini adalah badut bisa bebas dari pembunuhan. Badut. Di video sebelumnya kan saya membahas bahwa dia itu adalah pembunuh badut atau clown. Don't just clown is pretty because pretty is bloody. Gitu nggak sih? Iya. Jadi ceritanya dia pernah melakukan pembunuhan yang dikubur di rumahnya. Berawal dari pertunjukan parade anak-anak yang diselenggarakan kayak ada pesta festival gitu ya. Dan ia berpakaian sebagai Pogo the Clown. Ya, pakaian badut gitu. Setelah acara berlangsung, John Wayne Gacy ini menyerang 33 anak laki-laki dan orang dewasa. Dan ia mengubur korbannya di ruang bawah tanah rumahnya. Di ruang bawah tanah rumahnya kayak ada semacam gudang gitu yang dia melakukan pembunuhannya. Dan ketika korban mati dia menguburkannya di situ, di tempat itu. Jadi kayak ada mayat-mayat gitu ya. Ih, serem juga ya John Wayne. Tapi kebanyakan sih psikopat-psikopat dengan sadis gitu ya. Psikopat-psikopat sadis itu ya serem gitu ya pembunuhannya ya. Tapi masalahnya dia ini badut gitu ya kan. Orang nggak tahu misalkan kalau badut gitu ya, girang-girang gitu kan tiba-tiba membunuh, ya kita kan tidak tahu. Dan ada bonus yang terakhir adalah Pepe Hong. Nggak ada Pak Pepe Hong di sini. Nggak ada. Ya, hanya segitu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk nonton video-video saya yang lainnya. Hampir keceplosan ngomong subscribe ya, karena sekarang saya sudah tidak ngemis subscribe lagi, karena ya terserah kalian kalau mau subscribe atau tidak, ini ya kan kalian punya hak gitu ya. Kalau kalian merasa serem untuk video kali ini, like di bawah, dan kalau kalian tidak merasa ya B aja gitu untuk video ini, dislike. Ya, semoga kedepannya konten psikopat ini bisa berjalan dengan lancar atau bisa lebih baik gitu ya. Terima kasih, hanya itu video kali ini. Saya Pepe Hong, goodbye.